Saya melihat pengalaman teman-teman tuli juga sama, sulit gitu untuk mendapatkan pekerjaan. Sebetulnya alasannya itu pertama tanggung jawab saya. Tanggung jawab saya, yang kedua saya punya visi. Saya punya visi apa? Visinya melihat tuh teman-teman tuli itu bisa maju. DKK Talks. Halo kawan-kawan, selamat datang di DKK Talks, program yang akan membahas seputar dunia bisnis and innovation yang akan mengulik lebih dalam lagi terkait pengetahuan, pengalaman, dan tantangan dari para narasumber di setiap episode yang berbeda. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Royke sebagai Business Architect DKK Consulting yang akan menjadi host pada episode kali ini. Dan di episode kelima ini spesial banget ya karena saya sudah bersama dengan seorang narasumber yang inspiratif sekali. Beliau merupakan co-founder dari kedai Kopi Tuli yang berlokasi di Depok, Jawa Barat. Please welcome Mas Adhika Prakoso. Halo Mas Adhika, apa kabar? Ya, Mas Adhika juga ditemani oleh Kak Helga ya. Alhamdulillah sehat katanya. Oh, alhamdulillah sehat. Oke, Mas Adhika juga ditemani oleh Kak Helga sebagai juri bicara ya. Oke. Mas Dika, boleh dong Mas Dika kenalkan dulu nih ke kawan-kawan yang sekarang sedang menyimak DKK Talks. Halo, terima kasih sudah mengundang saya. Perkenalkan, nama saya Adhika. Nama isyarat saya Adhika seperti ini. Saya co-founder Kopi Tuli. Oke, Mas Dika, mohon maaf sebelumnya ya. Ini berdasarkan informasi yang tim kami peroleh, Mas Adhika ini sempat melamar pekerjaan sebanyak 200 kali dan ditolak 6 perusahaan karena keterbatasan yang dimiliki. Nah, boleh dong ceritakan sedikit Mas, seperti apa perjuangan ketika itu hingga akhirnya mendirikan Kopi Tuli? Sebetulnya saya lulus tahun 2016. Kemudian pas ada Undang-Undang Disabilitas nomor 8 tahun 2016, isinya tentang apa? Isinya tentang pekerja, setiap perusahaan swasta harus wajib menerima disabilitas 10%. Dan wajib menerima disabilitas 1% dan 2%. Kemudian undang-undang itu ada isinya seperti itu. Tapi sayangnya banyak perusahaan atau orang-orang yang masih belum tahu undang-undang itu. Kemudian pas aku datang melamar perusahaan, terus kemudian 6 perusahaan panggil aku wawancara, kemudian bilang kalau misalnya aku tuli tapi bisa ngomong pelan-pelan dan bisa pakai tulisan juga. Tapi orang perusahaan itu ingat tapi lama-lama terus ngomongnya lebih cepat gitu pas wawancara. Jadi banyak miskom. Banyak miskomunikasi. Tapi ya, oke, luar biasa ya. Tapi boleh kita semua tahu nggak Mas Adhika, dari semua jenis bidang usaha, kenapa akhirnya Mas Adhika memilih untuk membuka kedai kopi? Atau kenapa harus kopi, Mas Dika? Gitu. Sebetulnya pas waktu kuliah ada tugas itu banyak banget, dan sampai itu aku begadang nggak tidur. Kemudian pas ada tugas itu aku biasanya minum kopi. Tapi pas minum kopi itu seperti kopi-kopi warkop atau Starbucks gitu. Kemudian aku minum dan mulai suka kopi dari situ, dari saat itu. Apalagi nggak suka lagi kopi biasa seperti warkop dan yang lain, tapi kopi itu jadi media komunikasi juga. Jadi biasanya orang-orang kalau misalnya minum kopi atau ngobrol atau ada informasi itu biasanya sambilan minum kopi gitu. Iya. Berarti dari situ akhirnya Mas Adhika mulai kepikiran nih, oke, berarti saya ada ide nih buat bikin kedai kopi seperti itu ya. Oke. Nah, Mas Dika, ketika memulai bisnis kedai kopi, ini terobosan atau inovasi apa yang Mas Dika buat untuk menjadikan kedai kopi Tuli dapat berkembang? Sebetulnya Kopi Tuli itu masih dalam proses pengembangan. Tapi awalnya bagaimana caranya? Kalau misalnya dulu aku kerja di Kopi Tuli ada 3 orang, belum ada memberdayakan teman-teman tuli. Kemudian alhamdulillah sudah mulai memberdayakan teman-teman tuli lainnya.
Kemudian yang kedua, Kopi Tuli itu punya program juga, punya program seperti apa? Pertama, seperti datang ke sekolahan, kemudian datang ke perusahaan-perusahaan, kemudian datang juga ke kampus-kampus. Kemudian datang menjual kopi, enggak hanya menjual kopi, tapi seperti sharing mengenai ilmu dan tentang bahasa tuli seperti apa, bahasa isyarat seperti apa gitu. Kalau boleh tahu, sorry, ilmu apa yang di-sharing ketika berkunjung ke sekolah-sekolah? Selain misalnya tentang bahasa isyarat gitu ya, tapi ilmu apa yang mungkin berkorelasi dengan kopi yang dibawakan ke sekolah untuk di-sharingkan di sana? Sebetulnya sharing seperti ini, kayak cerita seperti ini. Kemudian bagaimana caranya bisa membangun bisnis, kemudian bagaimana caranya melatih untuk teman-teman tuli, bikin pelatihan buat teman tuli, sharing kopi ada, kemudian sharing juga tentang bahasa isyarat. Kemudian sharing tentang dunia tuli seperti apa, budaya tuli seperti Oh, apa. seperti itu. Tapi dimulainya itu tahun berapa ya, Mas Dika? Mulai merintis kedai kopi tuli ini. Mulai ada ide, kemudian tahun berapa mulai ada mungkin budgetnya, kemudian dikembangkan sampai akhirnya menjadi kedai kopi. Sebetulnya untuk membangun sendiri modalnya bertiga, bertiga saat itu. Kita nabung. Kemudian yang kedua, mulai membangun kapan? Itu dimulai tahun 2018. 2018. Nah, kemudian sebelum membangun, kita bertiga berusaha datang ke kafe-kafe, tanya-tanya. Kemudian tapi banyak miskomunikasi saat pertanyaan itu. Kita bertiga berusaha bagaimana caranya supaya kita cari di Google, terus kemudian kita nonton YouTube juga untuk riset, kemudian bikin riset, kemudian kita eksperimen juga. Setelah riset itu kita eksperimen dari bulan November sampai bulan November 2017 sampai bulan Mei tahun 2018. Oh, lumayan lama berarti ya prosesnya ya. Lumayan lama perjuangan bersama dengan kedua rekannya juga ya, Mas. Oke, selanjutnya Mas Dika, kalau berbicara bisnis tentu dengan banyaknya kompetitor di luar sana, terutama di bidang kedai kopi nih ya, Mas ya, membuat kita dituntut untuk memiliki unique selling point dari produk kita atau bisnis kita. Nah, terlepas dari servisnya kedai kopi yang dilayani oleh teman-teman tuli, apa kekuatan utama dari segi produk kedai kopi tuli ini? Mungkin dari cita rasanya yang khas atau ada hal lain mungkin yang membuat kedai kopi ini punya kekuatan atau pembedanya apa gitu ya? Oke, kopi tuli itu sama kafe-kafe lain berbeda. Bedanya apa? Contohnya kafe lain foundernya dengar, terus habis itu yang bekerja juga dengar. Kemudian ada juga yang foundernya dengar, terus habis itu pekerja disabilitas. Kalau kopi tuli, foundernya tuli dan pekerjanya juga tuli, semuanya tuli. Jadi kekuatan kopi tuli seperti rasanya tetap kita jaga, kemudian kualitas rasanya tetap kita jaga, kemudian menu kopi tuli itu punya khas, ada 3 yang khas. Yang pertama kopi susu koso. Itu buatan siapa? Buatan saya. Kopinya lebih terasa, rasa kopinya lebih terasa. Yang kedua kopi wings itu buatan salah satu founder namanya Erwin. Nah, kopi itu lebih lembut rasanya, lebih manis. Kemudian yang ketiga kopi susu siput. Kopi susu alpukat. Jadi kelihatan visual alpukat itu kalau misalnya dibelah itu seperti ada kalau visualnya tuh mirip sama siput gitu kalau misalnya dibelah alpukat. Nah, itu bikinan dari tea. Jadi itu juga co-founder Kopi Tuli. Nah, siput itu apa artinya? Itu cerita tentang tahu nggak kalau misalnya rumah pendengaran itu bentuknya seperti siput. Nah, mirip siput. Nah, seperti itu. Oke, ya. Jadi luar biasa ya teman-teman ya, kawan-kawan. Jadi memang idenya luar biasa,
Kemudian kalau misalnya kawan-kawan yang penasaran seperti apa rasanya kopi susu siput atau kopi alpukat misalnya gitu ya, advokat, nanti langsung aja berkunjung ke kedai Kopi Tuli. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya ya Mas Dika ya. Nah, ketika Mas Dika ingin membantu teman-teman tuli untuk berkembang lebih baik, seperti apa bentuk pemberdayaan yang dilakukan terhadap pekerja teman-teman tuli ini? Kalau saya lihat, saya melihat pengalaman teman-teman tuli juga sama, sulit gitu untuk mendapatkan pekerjaan. Kemudian yang kedua, ngelihat juga banyak teman-teman tuli yang berbeda berbeda dari kita bertiga. Contohnya, kalau misalnya kita bertiga dari SMP, SMA, kita umum di sekolah umum dan sudah beradaptasi dengan sekolah umum. Kemudian kalau teman-teman tuli lain belum tentu, ada yang kurikulumnya jauh tertinggal gitu. Jadi contohnya, aku ajak teman-teman tuli untuk bekerja di Kopi Tuli, dan dunia kopi itu sebenarnya banyak yang pakai bahasa Inggris. Dan teman-teman tuli masih banyak yang belum paham tentang bahasa Inggris. Contohnya espresso atau grinder atau atio rasio tentang Ya. Ya. rasio itu bahasanya bahasa tinggi. Iya. Dan teman-teman tuli mungkin nggak paham, nggak tahu rasio itu artinya apa. Itu kan perbandingan. Kalau di dunia kopi artinya perbandingan. Kemudian berat kopi sama beratnya air, seperti itu. Dan bahasa tinggi lainnya contohnya infrastruktur. Teman tuli masih banyak belum paham tentang infrastruktur. Nah, kemudian aku ajarin artinya apa, pembangunan, seperti itu. Contohnya seperti itu. Sebetulnya teman-teman tuli itu dalam masih banyak yang belum paham gitu. Tapi kuatnya apa? Kita tuh kuat visual. Kita kuat banget selama kalau misalnya tentang visual kami kuat Ya. banget. Jadi seperti itu kawan-kawan, jadi luar biasa ya. Jadi Mas Dika ini tidak hanya mengajak teman-teman tuli untuk bekerja di kedai Kopi Tuli, tapi juga secara tidak langsung memberikan kesempatan kepada teman-teman tuli untuk belajar ya. Ada beberapa hal yang tidak bisa dipelajari seperti halnya di kurikulum yang sudah biasa kita pelajari di sekolah gitu ya, dan pada akhirnya bisa dipelajari di kedai Kopi Tuli berdasarkan memang menjadi tanggung jawab juga dari Mas Dika ya untuk bisa mengajarkan teman-teman tuli di kedai Kopi Tuli. Nah, Mas, apa alasan yang membuat Mas Dika memilih teman-teman tuli yang tidak hanya untuk bekerja sebenarnya ya, tapi juga membantu teman-teman tuli ini untuk berkembang dan memiliki kepercayaan diri yang lebih? Apa alasannya? Kenapa Mas Dika bisa berusaha untuk mengembangkan kepercayaan diri dari teman-teman tuli ini? Sebetulnya alasannya itu pertama tanggung jawab saya. Tanggung jawab saya, yang kedua saya punya visi. Saya punya visi apa? Visinya melihat tuh teman-teman tuli itu bisa maju. Bisa maju dan bisa merasa sama, bisa percaya diri, kemudian bisa bekerja dan bisa membuka usaha sendiri. Artinya bisa memiliki kehidupan yang layak ya seperti teman-teman yang lain gitu ya. Oke, baik Mas Dika. Nah, apa harapan atau main goals-nya dari Mas Dika dengan pemberdayaan karyawan-karyawan Kopi Tuli ke depannya? Main goals ke depannya seperti apa? Kalau target saya sebetulnya, kalau dari sekarang banyak banyak kompetisi barista, contohnya seperti I I I I B IB 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 IBRC Indonesia, Indonesia Brewers Championship. Jadi banyak orang-orang dengar, tapi untuk teman-teman tuli masih banyak yang belum gitu bisa ikut kompetisi itu. Jadi aku mau ngajar sama bikin pelatihan untuk teman-teman tuli supaya ikut dan supaya bisa juara pertama. Jadi nggak hanya saya aja tapi teman-teman tuli juga yang lain. Luar biasa Mas Dika, thank you Mas. Saya secara pribadi terinspirasi, kita baru setengah perjalanan pertanyaan dan di Kakak Talks ini saya sudah banyak terinspirasi dari cerita atau apa yang sudah dilakukan oleh Mas Dika. Nah selanjutnya Mas Dika, sebenarnya kita sudah berbicara terkait bisnis ya, inovasi dan pemberdayaan teman-teman tuli. Nah kali ini kita lebih personal ya Mas ya.
Mungkin banyak sekali orang yang ketika ingin memulai usaha itu maju mundur Mas ya. Ada keraguan dan tidak percaya diri gitu ya Mas ya. Nah, motivasi apa yang membuat Mas Dika memiliki keberanian dan mental yang kuat dalam memulai usaha? Sebetulnya aku dapat motivasi. Motivasi itu pertamanya pas membuat kopi tuli sih. Banyak banyak netizen itu yang komentar, banyak yang komentar tentang eh, ketawain, banyak yang ngetawain dan semuanya dan pekerja sama foundernya budek gitu, banyak yang ngetawain seperti itu. Tapi alhamdulillah beberapa teman-teman tuli itu mendukung saya, mendukung bagaimana caranya mereka mendukung. Kalau misalnya netizen menyerang kita di sosial media, nah teman-teman tuli banyak yang kayak nuntut gitu ke orang tersebut, dan sampai sekarang kalau netizen akhirnya minta maaf, tapi ya Kopi Tuli tetap mau edukasi. Kalau misalnya kami tuli, bahasa kami berbeda seperti hal-hal seperti itu. Kemudian kalau misalnya netizen menyerang lagi, sebenarnya mental kita down gitu, ada down. Tapi aku pikir aku punya motivasi intrinsik. Bagaimana caranya supaya saya tetap setiap hari bisa lari juga. Jadi lari itu bikin saya pertama bisa jadi sabar, kemudian saya bisa terjaga moodnya, kemudian saya juga bisa belajar untuk suportif. Jadi yang keempat juga saya bisa menjaga tetap produktif juga. Jadi salah satunya lari juga caranya. Berarti kalau yang saya tangkap nih dari penjelasan Mas Dika bahwa ketika memulai usaha kita harus fokus kepada tujuan kita. Pasti di sekitar kita kan ada banyak orang atau hal yang mempengaruhi kita sehingga mungkin merasa bahwa wah saya kurang nih, apakah saya bisa dan sebagainya gitu ya. Tapi pada akhirnya kalau kita fokus, kalau kita tahu tujuan kita baik dan kita tidak mempedulikan keseliling kita, artinya kita peduli dalam artian kita memberikan pengertian yang baik. Tujuan kita seperti apa, tapi jangan sampai membenci, jangan sampai pun kita memberikan negatif respon gitu ya ke sekeliling kita. Kita fokus kepada tujuan dan harus produktif pastinya ya. Oke. Nah, menurut Mas Dika, apa yang perlu dipersiapkan atau apa yang perlu dilatih dan dipelajari atau apa yang perlu dimiliki deh ketika seseorang yang ingin menjadi sosok entrepreneur gitu? Kalau untuk teman-teman yang mau membangun bisnis, pertama seperti tadi saya punya masalah kesulitan mendapatkan pekerjaan dan hambatannya komunikasi. Saya hambatannya komunikasi. Nah, pertama membangun bisnis itu lihat dulu masalahnya. Masalahnya seperti apa? Setelah masalah sudah terlihat, kemudian baru kita cari solusinya. Solusinya seperti apa? Kemudian kalau misalnya udah ketemu solusinya, terus baru kita bangun bisnis. Dan yang pertama sebelum membangun bisnis adalah mentalnya harus siap dulu. Mentalnya harus kuat ya Mas ya. Oke, luar biasa. Nah, Mas Dika, mohon maaf nih, karena waktu kita terbatas. Nah, ada pertanyaan terakhir nih dari saya untuk Mas Dika, yaitu kedepannya ada target-target atau milestone apa nih Mas yang ingin dicapai? Mungkin dari sisi Kopi Tuli bisa, ataupun misalnya dari sisi personalnya Mas Dika juga gitu ya. Apa kedepannya targetnya Mas? Kalau target untuk Kopi Tuli, mungkin Kopi Tuli itu bisa memberdayakan teman-teman tuli di setiap daerah di seluruh Indonesia. Kemudian untuk saya sendiri saya punya mimpi pertama membangun sekolah tuli, mungkin di Indonesia Timur. Ya, Indonesia Timur. Kemudian yang kedua, saya mau membuat yayasan untuk memberikan beasiswa untuk teman-teman tuli kuliah di luar negeri. Amin ya Mas ya, amin, luar biasa. Impiannya, harapannya luar biasa juga. Semoga terwujud ya Mas Dika ya. Ya, baik kawan-kawan semuanya. Semoga apa yang sudah kami
diskusi ya, kita sharing pada sore hari ini bisa memberikan inspirasi juga buat teman-teman DKK yang menyaksikan talks ini, program ini, bahwasanya bahwa apapun yang kita miliki, keterbatasan diri kita harusnya merupakan sebuah kekuatan bagi kita untuk bisa memulai apapun yang ingin menjadi goals-nya kita atau tujuan kita ke depannya. Seperti itu. Nah, terima kasih sekali lagi buat Mas Dika dan Kak Helga sudah meluangkan waktu hadir untuk sharing-sharing di KK Talks. Saya yakin teman-teman yang menyimak sesi ini juga belajar banyak dari Mas Dika ya. Nah, untuk kawan-kawan yang menyaksikan, saya berharap terinspirasi untuk menjadi bekal ya, untuk bisa diterapkan untuk mengembangkan usaha F&B mungkin ya, atau usaha apapun yang sedang teman-teman rintis saat ini. Dan jangan lupa untuk follow sosial media di Kakak Academy dan Kopi Tuli di Koptul ya, koptul.id gitu ya. Akhir kata saya pamit undur diri dan sampai bertemu di DKK Talks berikutnya. Terima kasih. DKK Talks.